Matius pasal 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Secara literal, ayat ini memang mengisahkan malam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, di mana secara khusus Yesus memberitahukan kematiannya dan memberitahukan siapa yang akan menyerahkannya. Banyak dari kita mungkin sangat setuju bahwa ketika Yesus memberitahukan siapa yang akan menyerahkannya, yang kita tahu menunjuk kepada Yudas Iskariot. Dengan kisah dan kalimat yang sama dengan Matius ini, Markus dan Lukas juga menuliskan kisah ini, yakni dalam Markus pasal 14 ayat 21 dan Lukas pasal 22 ayat 22. Hanya Yohanes yang sedikit berbeda dalam menuliskan kisah penyerahan Yesus, meskipun dalam konteks yang berbeda, yakni dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sampai saat ini pun kisah Yudas Iskariot ini masih menjadi misteri yang diperdebatkan, yang memunculkan dua ujung yang sangat sulit bertemu. Ujung yang pertama setuju bahwa Yudas Iskariot masuk neraka, dan ujung yang kedua setuju Yudas Iskariot masuk surga. Meskipun kedua argumen ini tidak lain masih bersifat penafsiran, tetapi dengan yakin mereka turut menghakimi dan menjatuhkan hukuman bahwa Yudas Iskariot masuk neraka dan yang lain meninggikannya ke surga. Tetapi tidakkah kita tahu siapa yang benar merendahkan dan meninggikan? Sebagaimana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Siapa yang mengangkat kita menjadi hakim, apalagi untuk menghakimi firman, jika justru kitalah yang seharusnya dihakimi oleh firman. Dalam kisah Yudas Iskariot ini secara jelas Yesus mengatakan apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya, khususnya Yudas Iskariot, sebagaimana dalam Yohanes pasal 21 ayat 22. Dikatakan, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Bukankah sangat jelas bukan urusan kita apa yang akan terjadi pada kita secara umum dan secara khusus untuk Yudas Iskariot, apalagi mengenai surga dan neraka. Sedangkan Yesus pun pernah mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kiri dan kanan Allah, ia yang dalam keadaan sebagai manusia tidak berhak memberikan, apalagi kita manusia berdosa ini. Jadi adalah bijaksana bagi kita untuk tidak menghukum apapun dan siapapun, sedangkan menghakimi untuk hidup dan mati seseorang pun kita tidak berhak. Apakah yang kita tahu Yudas Iskariot mati atau hidup? Yang untuk ini, jika Tuhan mengizinkan, akan saya sampaikan pada kesempatan lain. Kembali kepada dua ayat yang kita baca di awal tadi, yakni Matius 24 ayat 26 dan Yohanes pasal 17 ayat 12, yang secara literal memang menunjuk kepada Yudas Iskariot sebagai pengkhianat yang dikutuk oleh Yesus sebagai orang celaka dan ditentukan untuk binasa. Namun tidaklah cukup secara literal untuk mengetahui rahasia kebenaran firman yang tersembunyi, sebab rahasia itu tersembunyi sejak dunia dijadikan, namun tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Apakah kisah Yudas Iskariot ini dapat dijadikan bukti meskipun ia adalah pengkhianat, dan apakah Yudas menjadi terkutuk dan ditentukan untuk binasa, meskipun ditulis dengan sangat jelas menunjuk sebagai orang yang ditentukan binasa, yang ditujukan kepada Yudas Iskariot. Dan dikatakan pula, adalah lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Mari kita lihat Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Perlu kita ketahui bahwa sebelum manusia dijadikan, Allah telah melemparkan iblis ke bumi.
mengutuk dan menentukannya sebagai tanda kebinasaan dan penggenapan akan kebinasaan kekal nanti. Sesungguhnya tindakan menyerahkan Tuhan atau Yesus pun sudah terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Adam yang adalah gambaran Kristus telah diserahkan kepada dosa oleh Hawa karena Hawa memberikan buah yang dilarang untuk dimakan. Tindakan Hawa ini pun tidak lain adalah dari bujukan iblis si ular tua yang memang Allah izinkan menghuni dunia. Ketika sebelumnya Allah mengatakan bahwa jika manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, memakan buah yang dilarang, pastilah mereka akan mati. Apakah benar mereka mati? Ternyata tidak. Namun mereka bersembunyi karena malu dan takut ketika Allah datang. Tindakan bersembunyi dan malu ini sebagai tanda mereka menyesal dan takut karena telah melanggar firman Allah. Dapat kita bayangkan jika Adam dan Hawa tidak bersembunyi, bahkan dengan terang-terangan dan tanpa rasa malu melakukan lagi pelanggaran perintah Allah, dengan tidak takut dan malu berbuat dosa di hadapan Allah. Namun Allah adalah pengasih dan pengampun ketika mereka menyesal, meskipun mereka mencoba menutupi dosa mereka dengan daun pohon ara yang adalah gambaran penyesalan yang sementara. Sebab ketika daun itu kering dan rusak, akan terlihat lagi ketelanjangan mereka. Oleh sebab itu Allah menyembelih binatang untuk kulitnya dijadikan penutup tubuh, sebagai gambar pengorbanan untuk pengampunan yang kekal. Sebab pengampunan itu diperoleh dari adanya penyembelihan dan penumpahan darah. Hawa telah menyerahkan perbuatannya dan takluk kepada perkataan iblis. Penyesalan inilah yang mendatangkan pengampunan. Sekarang bagaimana dengan tindakan Yudas Iskariot menyerahkan Yesus? Sama seperti kepada Hawa yang Allah izinkan iblis untuk mencobainya, demikian pula Allah izinkan Yudas Iskariot dicobai dengan buah yang baik dan yang jahat dalam bentuk uang dan kekayaan. Ternyata Yudas lebih memilih buah itu daripada mendengarkan perkataan Yesus, meskipun harus menyerahkan Yesus kepada imam-imam, kepala ahli Taurat dan tua-tua. Namun ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Penyesalan inilah yang juga akan mendatangkan pengampunan kepada Yudas Iskariot. Pengampunan yang menghindarkan dari kematian, tetapi yang menjadikan hidup. Maka adalah kebenaran jika Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Dan apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawaban Yesus sangat keras, yakni, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Dengan jawaban ini Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, termasuk kita, bahwa bukan urusan murid-murid untuk mengetahui nasib Yudas, apalagi mencurigai dan mendakwa Yudas sebagai pengkhianat terkutuk, binasa, tidak diampuni dan masuk neraka, karena menyerahkan Yesus. Makna jawaban Yesus ini sangat luar biasa, yakni hanya Yesus yang adalah Allah yang mengetahui kesungguhan penyesalan dan pertobatan seseorang. Jika Yesus menghendaki Yudas Iskariot hidup selama ia menyesali perbuatannya dan menerima kembali kedatangan Yesus untuk memberikan pengampunan dan hidup, itu bukan urusan murid-murid. Untuk itulah kita sebagai pembaca firman janganlah menghakimi firman dan tokoh yang memerankan firman. Sebab banyak dari kita turut menghakimi Yudas Iskariot sebagai orang celaka yang telah ditentukan untuk binasa dan telah mendapatkan tempat yang wajar sesuai perbuatannya. Bahkan dengan keras sepakat Yudas telah mati dan neraka sebagai tempat yang wajar untuk Yudas. Kita harus selalu ingat perkataan Yesus bahwa hidup dan mati, surga dan neraka bukanlah urusan kita. Tidakkah kita ingat ketika Yesus mengatakan tentang anak kepala rumah ibadat? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi justru ada yang memvonis anak kepala rumah ibadat itu sudah mati. Begitupun kepada Yudas Iskariot. Apakah kita diperbolehkan mengatakan Yudas Iskariot telah mati, jika Yesus pernah mengatakan kepada anak Yairus,
Anak ini tidak mati tetapi tidur. Dari penjelasan ini kita akan mendapati makna firman dalam Matius pasal 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Siapakah orang celaka yang olehnya anak manusia diserahkan? Sebagaimana yang kita mengerti selama ini, orang celaka itulah yang telah ditentukan untuk binasa. Jawabannya tidak lain adalah iblis yang telah ditentukan untuk binasa. Sebab dari mulanya iblislah yang melakukan dosa kekal di surga pada dirinya sendiri, yang kemudian melakukan penyesatan dan penipuan kepada manusia. Sebagaimana Matius pasal 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi jika manusia telah disesatkan oleh dunia, semua itu adalah pekerjaan iblis. Sebab iblis atau roh jahat dahulu adalah malaikat yang dilahirkan atau dicipta oleh Allah. Namun karena dosa dan pemberontakannya, mereka dilempar ke bumi untuk menerima hukuman kebinasaan kekal. Karena tidak ada pengampunan lagi bagi roh mereka. Tetapi bagi manusia masih tersedia pengampunan bagi roh yang sungguh-sungguh bertobat dan menerima di hati kedatangan Tuhan Yesus. Jika pada Yudas Iskariot dapat dikatakan sebagai orang celaka karena dirasuki iblis sehingga menyerahkan Yesus, demikian pula kita yang masih hidup di dunia ini. Seringkali kita dirasuki iblis sehingga kita menyerahkan perbuatan-perbuatan kita kepada dunia dan dosa. Oleh sebab itu kita harus segera menyesal dan bertobat ketika kita melihat bahwa Yesus telah mati untuk kita, agar jiwa dan roh kita memperoleh pengampunan selama kita masih hidup di dunia ini. Contoh sederhana bahwa kita pun masih seringkali menyerahkan Yesus kepada penguasa dunia dan perbuatan-perbuatan dunia. Misalnya pada hari Minggu yang adalah harinya Tuhan, hari untuk kita berhenti dari segala pekerjaan dan keinginan duniawi. Tetapi banyak dari kita menyerahkan hari itu kepada keinginan dan kesenangan duniawi karena bisikan iblis sebagai penguasa dunia. Bukankah dengan demikian kita menyerahkan Yesus yang adalah firman, yang telah menjadi manusia, untuk disalibkan atau digantungkan, atau disia-siakan oleh dunia yang tidak mengenalnya? Saat kita menyerahkan Yesus, kita memang menjadi orang yang celaka. Namun celaka kita adalah dikarenakan iblis merasuki kita. Dan celaka atau kutuk itulah yang telah dan akan ditanggung oleh Yesus. Namun demikian, ketika kita menyesal, telah menyerahkan kebenaran firman, dan melepaskan ikatan iblis dan perbuatan duniawinya, ketika itulah kita dilepaskan dari celaka dan memperoleh pengampunan. Sebenarnya masih banyak perkataan rahasia Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia mengenai Yudas Iskariot ini, dan juga mengenai kita. Namun untuk ini saya akan kemukakan pada kesempatan lain. Demikian renungan firman kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.